Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Maulina dengan NIM 1805027 dari kelas 6 DPGSD. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya dapatkan selama 7 pertemuan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Yang pertama, definisi perencanaan pembelajaran. Definisi perencanaan yaitu suatu proses untuk mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, model-model pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Sedangkan definisi pembelajaran adalah suatu cara bagaimana untuk menyiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang dapat saya simpulkan dari definisi perencanaan dan definisi pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah rumusan perilaku siswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus terjadi pada setiap selesainya proses pembelajaran. Oleh karena itu, rumusan pembelajaran harus mencerminkan perubahan yang spesifik, mudah dikontrol, dan terukur dalam setiap jenis perubahan yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil belajar yang telah dilakukan. Yang ketiga, fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mengorganisasikan pembelajaran. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat dari perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Yang kelima, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam mengimplementasikan pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisa informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran pada pihak yang berkepentingan. Yang keenam, ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan penting dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran harus disusun secara sistematis yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari.
Yang ketiga, merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan kegiatan inti. Yang kelima, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan. Yang keenam, merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen soal, kunci jawaban, dan penskoran. Yang ketujuh, model-model perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada model tradisional, yang kedua model genetik, yang ketiga model CAM, yang keempat model IDI atau International Development Institute. Yang kelima, model ROPS, Review, Overview, Presentation, Exercise, dan Summary. Yang keenam, ada model PSSI, yaitu Program Pengembangan Sistem Instruksional. Yang ketujuh, model Kurikulum 1994. Yang kedelapan, model KTSP. Dan yang terakhir ada model Kurikulum 2013. Sekian dari saya. Terima kasih.